konflik Sambas yang sudah puluhan tahun yang lalu itu sebenarnya sekarang ini sudah tidak lagi lah ya, tidak lagi sepanas dahulu gitu. Kalau dulu orang sangat sensitif. Kalau terjadi perkelahian antara anak muda misalnya, itu dihubung-hubungkan sukunya apa. Ya, kan sebenarnya tidak boleh seperti itu. Melihatnya kenapa sih kok di Kalbar itu situasinya kayak sering terjadi kayak konflik gitu ya, ada potensi kecil kayak misalkan masalah kriminal itu jatuhnya ke etnis, ataupun misalkan orang kecelakaan aja ya gitu, orang kecelakaan orang tuh bukan yang nolong tapi dia akan bertanya itu orang apa gitu. Kita tuh masih melihat orang itu dari identitasnya gitu. Terus berkonflik gitu, kita nggak mau situasi tahun 99 itu terulang, makanya kita melakukan upaya pendidikan tentang kebinekaan, toleransi begitu, karena dalam perda itu di situ bukan sifatnya yang menghukum, tapi di situ sifatnya adalah bagaimana masyarakat itu untuk diajak menuju ke toleransi itu, yang artinya itu di situ proses pendidikan yang ditekankan dalam perda itu. Saya Firdaus Jarin, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Konflik Sambas yang sudah puluhan tahun yang lalu itu sebenarnya sekarang ini sudah tidak lagi lah ya, tidak lagi sepanas dahulu gitu. Masyarakat di Pontianak, Kalimantan Barat ini sudah mulai sadar bahwa konflik itu juga tidak menguntungkan. Dengan berbagai kegiatan ya, menemukan silaturahmi, kegiatan kebangsaan apa dan sebagainya, sebenarnya itu adalah upaya juga bagaimana mengharmonisasikan paguyuban-paguyuban yang ada. Nah, misalnya dibentuk misalnya di Kalbar ini ya, Kalbar dan Kota Pontianak itu ada namanya Perkumpulan Merah Putih. Ya, itu terdiri dari berbagai macam paguyuban. Nah, kalau di Kota Pontianak ada 18 paguyuban. Ya, kalau di provinsi ada 22 paguyuban. Itu artinya apa? Mereka bertemu ya, kemudian silaturahmi, mengadakan kegiatan, dan kalau ada masalah yang muncul, mereka selesaikan. Nah, ini soal pribadi, bukan soal suku, soal agama dan sebagainya, seperti itu. Sekarang itu konflik itu boleh dikatakan tidak ada lagi. Kalau dulu orang sangat sensitif gitu ya. Kejadian kecelakaan lalu lintas bisa dihubungkan kemana-mana. Yang nabrak sukunya apa, ya, yang ditabrak suku apa. Kalau terjadi perkelahian antara anak muda misalnya, ya, itu dihubung-hubungkan sukunya apa. Ya, kan sebenarnya tidak boleh seperti itu. Nah, upaya-upaya itu masyarakat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat juga ini semakin sadar bahwa ternyata konflik itu tidak menguntungkan semua pihak. Harapan kita di pemerintah maupun di DPRD itu bagaimana membangun Kota Pontianak, Kalimantan Barat ini menjadi lebih aman, damai gitu. Nama saya Lulu Said, biasa dipanggil Lulu. Saya Ketua Harian dari Yayasan Suara Saka Tulistiwa. Kalau untuk kebijakan, kita memang berawal dari melihat situasi dan juga kekhawatiran masyarakat dan juga para pegiat-pegiat di pegiat-pegiat medsos dan juga para aktivis-aktivis lokal begitu ya.
Dari situ teman-teman memiliki kekhawatiran yang ternyata sama. Dari situ kita melakukan sebuah riset. Judul penelitiannya itu analisis kebijakan publik dalam perspektif pluralisme kewargaan. Dari situ ternyata kita ada melihat beberapa temuan-temuan begitu yang memang kalau jika dikaji dalam perspektif pluralisme kewargaan itu bisa dikatakan ada yang intoleran, ada yang sudah sangat toleransi, ada juga yang berpotensi intoleransi. Dari situ sebenarnya riset itu bukan dasar dari munculnya Raperda itu, karena setelah kita melakukan diskusi dengan perspektif analisis, waktu itu kita menggunakan teknik Siberia gitu, cost and benefit analysis. Jadi dari situ teman-teman yang kita undang mulai dari FKUB, pemerintah dan juga komunitas jurnalis itu mereka merekomendasikan adanya perda itu. Jadi perda itu bukan semata-mata dari inisiasinya dari Saka atau ide-idenya dari Saka, tapi memang dari semua masyarakat, dari orang-orang yang kita undang begitu, melihat kondisi yang kita tuh melihatnya kenapa sih kok di Kalbar itu situasinya kayak sering terjadi kayak konflik gitu ya, ada potensi-potensi kecil kayak misalkan masalah kriminal itu jatuhnya ke etnis, ataupun misalkan orang kecelakaan aja ya gitu, orang kecelakaan orang tuh bukan yang nolong tapi dia akan bertanya itu orang apa gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba seperti bukan karena ada atas dasar kesadaran, tapi orang tuh masih yang bertanya-tanya begitu. Kita tuh masih melihat orang itu dari identitasnya begitu. Jadi akhirnya muncullah Raperda itu, dan sekarang kita memang memasukkan Raperda itu lewat inisiatif DPR, dan sampai sekarang kita masih terus melakukan advokasi pendidikan ke masyarakat bahwa tentang urgensinya Raperda ini gitu. Untuk respon pemerintah sendiri, memang beberapa waktu yang lalu kita pernah melakukan maksudnya audiensi ke DPR. Jadi kalau untuk dari DPR-nya sendiri memang ada beberapa masukan untuk Raperda kita, dan juga masukan-masukan itu terkait kekhawatiran dari DPR-nya sendiri, dari pemerintah sendiri akan penafsiran dari masyarakat, karena masyarakat menilai bahwa isu HAM dan toleransi itu masih sangat luas dan mungkin bisa dikatakan cenderung agak liar gitu. Jadi dari situ kita masih berupaya untuk mengelaborasikan masukan-masukan dari pemerintah terkait Raperda kita, dan kita memang akan masih terus berupaya agar perda ini bisa disahkan begitu, bisa menjadi produk hukum di pemerintah, karena memang tujuan dari adanya perda ini itu sebenarnya untuk mendukung program-program pemerintah begitu, karena kita melihat program-program pemerintah itu akan repot untuk dilaksanakan apabila kondisi masyarakatnya itu masih saling kecurigaan begitu. Kita ada beberapa kegiatan, itu ada yang namanya Youth Share and Government, itu adalah kegiatan kita yang memang mengedukasi anak-anak muda terkait pentingnya keterlibatan anak muda dalam mengawal kebijakan publik begitu. Nah, kebetulan karena kita fokusnya dalam isu toleransi, jadi memang kita mengarahkan teman-teman akan pentingnya begitu kebijakan terkait soal toleransi, dan juga di situ kita meng-hire terkait apa aja sih yang selama ini teman-teman rasakan intoleransi, karena kita bersharing ya intoleransi ataupun diskriminasi yang mereka hadapi, dan di situ kita memang mengawal suara-suara anak muda begitu. Kita berupaya untuk mengumpulkan suara-suara anak muda, dan kita menyerahkannya memang ke DPR gitu, bahwa ini loh ada kejadian-kejadian seperti ini, lalu rekomendasi-rekomendasi apa aja yang anak-anak muda inginkan, dan itu kita serahkan kepada pemerintah gitu, pemerintah kota. Terus kita ada juga yang kegiatan ekonomi, cap gome dan ekonomi. Di situ memang ada kita berupaya untuk memperkenalkan bahwa dalam Raperda ini, Raperda yang kita usung itu dia akan mendukung proses ekonomi begitu. Proses ekonomi yang kita dukung itu melalui kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki oleh etnis-etnis yang ada di Kota Pontianak. Maka di situ kita memperkenalkannya lewat video, karena
supaya lebih luas ya gitu, karena kalau misalkan kita kemas dengan cara berdiskusi kemungkinan akan sangat terbatas, tapi kalau lewat video kita kan bisa menggunakan media sosial dan itu bisa di-share begitu. Dan juga kita mengupayakan, karena mau jelang pemilu kita melihat bahwa dalam konteks pemilu Kalbar itu sangat rawan, jadi kita melakukan diskusi terkait politik SARA dan jelang pemilu 2024. Di situ kita memperkenalkan kepada teman-teman muda bahwa isu intoleransi itu tidak hanya masuk dalam kehidupan sehari-hari, justru isu intoleransi itu kadang digunakan untuk kegiatan-kegiatan politik, apalagi jelang pemilu 2024. Karena kita belajar dari situasi sebelumnya, Bawaslu itu pernah merilis bahwa Kalbar itu di tahun 2018, Kalbar itu masuk urutan ketiga provinsi yang rawan akan konflik SARA gitu. Jadi kita berupaya untuk memperkenalkan teman-teman bahwa konflik SARA dalam pemilu itu sangat kuat gitu, potensinya sangat besar. Tadi kan ada pertanyaannya adalah untuk PR. Pertanyaan dari Melody ya, kira-kira Al-Quran itu boleh nggak sih ditaruh di lantai? Kalau lu pengen nanya ke kayak dulu deh. Ya kurang nggak boleh, soalnya itu kan kitabnya orang Islam juga. Sama biasanya tuh guru pas taruh Al-Quran di bawah, teman-teman saya, guru ngaji dan orang tua tuh bilang nggak boleh kayak taruh Al-Quran di lantai. Terus sampai sekarang saya belum tahu sih kenapa Al-Quran ditaruh di lantai. Oke, kalau menurut Mesya? Kalau menurut aku juga nggak boleh, karena Al-Quran itu dia. Dan dulu sampai kecil, saya juga seperti kayak dibilang, Kak, Al-Quran lagi. Waktu itu saya pernah hampir naruh Al-Quran di lantai. Terus dia bilang, Kak, jangan Kak. Kaget banget. Kalau Alkitab, kira-kira boleh nggak Vensia? Soalnya waktu Vensia naruh kitab di lantai nggak apa-apa. Bebas ya? Boleh sih Alkitab taruh di lantai, kecuali nggak boleh ya Alkitab. Karena Al-Quran itu dosa. Nah, Al-Quran tuh begitu, kalau katanya kalau ditaruh di lantai itu dosa katanya. Iya, aku juga nggak tahu itu. Kenapa ditaruh di lantai itu dosa dan kenapa nggak boleh? Peran Saka di Sekolah Cerlang itu memang kita tidak punya banyak peran ya, tidak mengikuti dalam proses penyusunan kurikulum ataupun rekrutmen peserta didik. Di situ kami sebagai volunteer itu di kita ya membantu guru-guru untuk bukan ngajar sih kalau kita nyebutnya, tapi kita lebih kayak ke fasilitator. Jadi kita di situ ikut terlibat dalam diskusi. Seperti kalau saya memang terlibatnya di kelas agama. Jadi saya membantu Cerlang dalam untuk berdiskusi, teman adik-adik untuk berdiskusi soal praktik-praktik beragama gitu. Tapi kita bukan yang sifatnya ngajar, karena ide-ide itu munculnya dari adik-adik, kayak misalkan ada pertanyaan-pertanyaan kenapa agama A itu begini, kenapa kalau agama B itu begini. Saya Sri Wartati, saya sebagai pengelola Cerlang di Sekolah Cerlang, itu sekolah di bawah Yayasan Saka. Yayasan Saka itu yayasan yang membawahi Sekolah Cerlang, tetapi kalau dirunut dari terbentuknya itu duluan Cerlang. Jadi sebelum Saka menjadi suatu yayasan, berbentuk yayasan, itu kami sudah bergerak dulu dalam isu keberagaman melalui pendidikan. Nah, waktu itu kita melalui jalur pendidikan anak usia dini yang kita sebut dengan Cerlang, singkatan dari cerdas, lincah, riang. Nah, kenapa kami menggagas usia dini? Karena menurut kami memang pendidikan tentang keberagaman itu harus mulai dari usia yang anak-anak mulai belajar gitu. Nah, kemudian sesudah Cerlang berjalan, kami merasa ada kebutuhan untuk memformalkan sekolah ini sehingga perlu yayasan. Nah, waktu itulah kita mendirikan Yayasan Saka. Nah, ketika 2016 itu terbentuk Yayasan Saka,
kita membuat diversifikasi kerja. Jadi satu jalur itu di bidang pendidikan ada Cerlang, kemudian ada satu lagi itu di bidang riset dan advokasi kebijakan publik. Kalau di Cerlang saat ini ada 24 siswa usia mulai dari 2 tahun sampai setara kelas 5 SD. Nah, dengan latar belakang suku yang beragam, jadi ada etnis mayoritas di Pontianak, itu ada Cina, Dayak, Melayu, ada juga Jawa, ada juga etnis lainnya. Ada banyak dengan beragam agama juga dan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda juga. Jadi dari yang kalangan mampu sampai tidak mampu, karena kami menerapkan subsidi silang. Seperti itu. Jadi ini sebagai bentuk Indonesia kecil tentang keberagaman itu. Di sini ada tidak hanya etnis dan agama, tapi juga latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, seperti itu. Mereka semua berbeda. Steffi and her friends fly. What fun! Terbang bersama temannya. What fun? Seru. Apakah seru? Seru banget. What fun? What fun? Gak pertanyaan, what fun itu seruan. Seru banget. Nah, seru. Jadi diganti what fun. Oke, Iris number 2. Penting banget ya pendidikan toleransi untuk usia dini, bahkan sampai lanjut. Karena kalau kami biasanya mengutip dari Helen Keller yang mengatakan hasil capaian tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena untuk melakukan toleransi itu perlu kemampuan dan kesadaran tentang dirinya sendiri dan lian. Bagaimana menerima diri sendiri dan menerima orang lain termasuk lingkungan yang beragam tersebut. Jadi kalau cuman hafal buku misalnya ya, tetapi tidak mampu mengolah nalar, dalam hal ini berpikir, olah rasa, olah otak gitu ya. Nah, saya kira mereka tidak akan mampu bertoleransi karena toleransi itu melibatkan itu semua. Dan itu penting, kenapa? Karena nggak bisa orang hidup hanya dalam lingkungannya sendiri atau menurut mau-maunya sendiri begitu ya. Jadi bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan sesamanya walaupun sama latar belakang agama misalnya, itu pun perlu toleransi gitu kan. Jadi memang hasil tertinggi atau capaian tertinggi dari pendidikan itu sebenarnya memang toleransi. Jadi dan itu harus diajarkan sejak usia dini. Walaupun anak-anak usia dini sebenarnya mereka belum membedakan teman saya ini agamanya apa ya, mereka bahkan belum tahu agama itu apa gitu ya, atau belum tahu tentang saya etnisnya apa gitu, dan mereka tidak membedakan etnis gitu. Tetapi ketika mereka sudah dibiasakan dalam keberagaman tersebut, kita berharap itu menjadi memori yang akan melekat di benak mereka sampai mereka dewasa. Pengalaman-pengalaman mereka berinteraksi dengan keberagaman tersebut, itu akan menjadi bekal mereka nanti waktu mereka dewasa. Harapan kita sih kalau untuk masyarakat di Kota Pontianak, kesadaran akan toleransi itu penting karena kita ini adalah masyarakat yang majemuk. Karena kan nggak mungkin kita bisa saling curiga terus berkonflik gitu. Kita nggak mau situasi tahun 99 itu terulang, makanya kita melakukan upaya pendidikan tentang kebinekaan. Dan juga kita kan sedang mengupayakan sebuah ranperda ya. Jadi harapan kita untuk pemerintah bisa mendukung ranperda kita dengan mengesahkan. Adapun masukan-masukannya tentu akan kita elaborasikan begitu. Karena ranperda itu ditujukan sebagai proses untuk menuju toleransi begitu. Karena dalam perda itu di situ bukan sifatnya yang menghukum, tapi di situ sifatnya adalah bagaimana masyarakat itu untuk diajak menuju ke toleransi itu, yang artinya itu di situ proses pendidikan yang ditekankan dalam perda itu.